Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Dara Alifalanira, mahasiswa Universitas Muhammad Nasir, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Yang terhormat, Bapak Rektor selaku dosen pengampu mata kuliah kearsian. Hari ini saya akan memaparkan yaitu materi tentang kearsian. Pemikiran Bapak Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Muhammad Nasir lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1908. Sejak usia muda, beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan tinggi dan semangat belajar yang kuat. Pendidikan umum seimbang sehingga membentuk pola pikir yang luas, rasional, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Latar belakang pendidikan inilah yang kemudian membentuk Nasir sebagai seorang intelektual muslim yang mampu berdialog dengan pemikiran modern tanpa kehilangan identitas. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Muhammad Nasir pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1950 hingga 1951. Jabatan tersebut dijalankannya dengan penuh kesederhanaan dan tanggung jawab, mencerminkan kepribadian beliau yang jujur dan amanah. Salah satu kontribusi terbesar Muhammad Nasir bagi bangsa Indonesia adalah gagasannya yang dikenal dengan Mosi Integral Nasir pada masa itu. Indonesia berada dalam kondisi terpecah akibat sistem negara federal melalui pendekatan konstitusional dan musyawarah. Nasir berhasil mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemikiran Muhammad Nasir sangat menjunjung tinggi persatuan bangsa dan menolak segala bentuk perpecahan yang dapat melemahkan negara. Selain aktif di pemerintahan, Muhammad Nasir juga berperan besar dalam dakwah Islamiyah Indonesia yang bertujuan membina umat agar memiliki pemahaman Islam yang benar dan moderat. Dalam pemikirannya tentang bangsa Indonesia, Nasir memandang bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Menurut beliau, Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah, ritual semata, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Namun demikian, Nasir tidak memaksakan bentuk negara Islam secara formal. Yang lebih beliau tekankan adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap rakyat harus menjadi dasar utama dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, negara dapat berjalan secara adil dan bermartabat tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan kebangsaan. Pemikiran Muhammad Nasir tentang hubungan Islam dan negara memiliki relevansinya yang sangat kuat dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini di tengah berbagai permasalahan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Nilai-nilai Islam yang menekankan integritas dan tanggung jawab sangat dibutuhkan. Nasir untuk memperkaya bukanlah sarana atau kelompok tertentu, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran moral. Jika nilai-nilai ini dengan penuh kesadaran moral benar-benar diterapkan, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan lancar, lebih adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, Muhammad Nasir juga sangat menekankan pentingnya persatuan dan keutuhan bangsa. Menurut beliau, persatuan merupakan syarat utama bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bangsa yang terpecah belah akan mudah dipengaruhi oleh kepentingan luar dan sulit untuk maju. Nasir menyadari bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, perbedaan tersebut harus disikapi dengan sikap saling menghargai dan toleransi, bukan dijadikan alasan untuk bermusuhan. Pemikiran tentang persatuan bangsa ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Di era media sosial dan kebebasan berpendapat, perbedaan pandangan politik dan agama sering kali memicu konflik dan perpecahan di tengah masyarakat. Muhammad Nasir mengajarkan bahwa perbedaan adalah kenyataan dan tidak bisa dihindari.
namun harus dikelola dengan bijaksana melalui dialog yang musyawarah dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan dan keharmonisan masyarakat dapat tetap terjaga. Dalam pandangannya mengenai demokrasi, Muhammad Nasir mendukung penempatan sistem demokrasi, namun beliau menegaskan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan landasan moral dan etika. Demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, tetapi harus diiringi dengan tanggung jawab moral. Menurut Nasir, demokrasi yang tidak dilandasi nilai moralnya hanya akan melahirkan pemimpin yang mementingkan kekuasaan dan mengabaikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, setiap proses demokrasi harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pemikiran ini sangat relevan dengan kondisi demokrasi modern yang sering diwarnai praktik politik uang, manipulasi suara, dan penyebaran informasi palsu. Muhammad Nasir mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah dan peduli terhadap rakyat. Selain pemikiran tentang bangsa, Muhammad Nasir juga memiliki perhatian besar terhadap kondisi umat Islam. Salah satu fokus utama beliau adalah pendidikan. Nasir meyakini bahwa umat Islam tidak akan bangkit dan maju tanpa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan umat. Menurut beliau, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan ilmu dan ilmu umum. Dengan pendidikan seperti umat Islam tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan keimanan yang kuat. Pemikiran tentang pendidikan ini sangat relevan dengan kondisi umat saat ini, khususnya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Umat Islam dituntut untuk mampu bersaing di tingkat global, namun tetap harus menjaga nilai-nilai keislaman. Konsep pendidikan integral yang ditawarkan oleh Muhammad Nasir dapat menjadi solusi agar umat Islam tidak tertinggal secara intelektual sekaligus tidak kehilangan integritas agamanya. Dalam bidang dakwah, Muhammad Nasir menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana, santun, dan rasional. Beliau berpandangan bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang penuh hikmah dan dialog, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Pemikiran dakwah Muhammad Nasir sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana masih muncul paham ekstrim dan intoleran dan dalam kehidupan beragama. Dengan pendekatan dakwah yang moderat dan menyejukkan, Islam dapat benar-benar tampil sebagai agama rahmatan lil alamin yang membawa kedamaian dan persatuan bagi seluruh umat manusia. Pemikiran tentang kemanduan umat ini sangat relevan dengan kondisi global saat ini, di mana persaingan ekonomi dan pengaruh budaya semakin kuat. Umat Islam dituntut untuk menjadi umat yang produktif, kreatif, dan berdaya saing, tinggal tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan spiritual. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat memiliki relevansi yang sangat kuat. Dengan kondisi Indonesia saat ini, nilai-nilai Islam sebagai dasar moral kehidupan berbangsa, pentingnya persatuan dan ketuhanan nasional, demokrasi yang bermoral, pendidikan yang seimbang antara iman, ilmu, dakwah yang moderat, serta kemandirian umat merupakan gagasan-gagasan yang masih sangat dibutuhkan hingga saat ini. Muhammad Nasir telah menunjukkan bahwa agama, nasionalisme, dan intelektualitas dapat berjalan seiring demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat. Semoga dengan memahami dan meneladani pemikiran Muhammad Nasir, kita sebagai generasi penerus bangsa dapat berperan aktif dalam membangun Indonesia yang adil, bermoral, dan bermartabat. Sekian video saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.